Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan hadis bagi orang yang membaca Al-Quran. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran tentang Al-Quran. Baik, penjelasan hadis bagi orang yang membaca Al-Quran. Menjadi sebaik-baik manusia. An Uthman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Utsman meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara caranya adalah dengan cara belajar Al-Quran atau mengajarkannya, atau menjadi kedua-duanya, menjadi pembelajar Al-Quran dan juga mengajarkannya pada orang lain. Dengan cara itu, maka kita akan menjadi khairukum, menjadi orang yang terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dua pahala bagi orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Aisyah. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir atau pandai membaca Al-Quran, maka kedudukannya di surga bersama para utusan, bersama para nabi, rasul, malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Riwayat Muslim. Jadi yang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya orang yang mahir atau pandai di dalam membaca Al-Quran, tapi juga orang yang kesulitan dan terbata-bata di dalam membacanya juga akan mendapatkan pahala. Bahkan bagi mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama yaitu karena membacanya, dan pahala kedua karena kesulitan yang didapati ketika membaca Al-Quran. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. An Abdullah ibn Mas'udin yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat Tirmidzi. Jadi yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan sekedar bacaannya, tapi bahkan satu huruf saja yang kita baca, dari bacaan kita itu akan diberikan satu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali. Bagaimana kalau misalnya kita membaca satu surat, satu juz, maka begitu banyak pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa membaca seluruhnya, bisa menghatamkan Al-Quran, maka berapa banyak pahala dan kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi Al-Quran itu memuat begitu banyak huruf. Terkait dengan jumlah huruf di dalam Al-Quran ini, para ulama berbeda pendapat. Salah satu pendapat yang masyhur adalah pendapat yang dikutip Imam Syafi'i dalam kitab Majmu'ul Ulum wa Matli'u an-Nujum, dan juga dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam mukaddimahnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Di sana dikatakan beliau menjumlahkan
huruf di dalam Al-Quran dengan cara menjumlah alif itu misalnya jumlahnya 48.740 huruf, kemudian sampai ya, sehingga jumlah totalnya itu sebanyak 1.027.000 huruf. Jadi begitu banyak jumlah hurufnya, sehingga kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, maka begitu banyak pahala dan kebaikan yang kita dapat, dan itu tidak kita jumpai dalam bacaan-bacaan yang lain. Bacaan Al-Quran sebaiknya dikeraskan atau pelan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, dan jawabannya bisa kita dapatkan dalam hadis yang bersumber dari Uqbah. An Uqbata bin Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'an kal jahiru bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah, rawahu Tirmidzi. Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memperlihatkan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang memperlihatkan sedekah, dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran sama seperti orang yang menyembunyikan sedekah. Riwayat Tirmidzi. Jadi keduanya mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa besar pahala dan ganjarannya itu tergantung dari niat dan keikhlasan dari masing-masing orang yang membaca Al-Quran dan sedekah ini. Semakin besar ikhlasnya dan niatnya semakin benar, maka pahala yang didapatkan juga akan semakin besar. Al-Quran dan rumah kosong. Ali bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khirabi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang dalam dirinya tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali bagaikan rumah yang rusak dan tidak berpenghuni. Riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita ingin rumah kita, diri kita itu bagus dan baik, maka mari hiasi diri kita, rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Cara menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga, dan ini caranya. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Qala kila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ahmad. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari sekelompok manusia. Kemudian Anas bertanya, siapa mereka itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, para ahli Quran, yaitu orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Merekalah keluarga Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ahmad. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlullah, keluarga Allah, maka bacalah Al-Quran, hafalkan dan amalkan isinya. Maka itu adalah cara agar kita menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar mendapatkan syafaat Al-Quran. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Abu Umamah Al-Bahili mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai juru penolong, pemberi syafaat bagi para pembacanya. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikatakan bahwa nanti yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran adalah li ashabihi, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Sahabat adalah orang yang senantiasa hadir baik di kala senang maupun di kala susah. Jadi dalam keadaan senang membaca Al-Quran, di kala susah juga membaca Al-Quran. Jadi mereka yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan pertolongan Al-Quran, syafaat Al-Quran. Demikian tayangan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini untuk
mendapatkan informasi dan pembelajaran lebih lanjut tentang Al-Quran. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.